Mari kita satukan hati kita semua, brother sister, bapak ibu saudara-saudari. Kita minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sangat bersyukur Tuhan pagi ini kita bisa merasakan lagi betapa Engkau ajaib dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu ini. Dan biarlah Tuhan Kau yang berkuasa sepenuhnya di dalam hati dan pikiran kami. Urapi kami, lembutkan setiap hati kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, biar Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sucikan. Agar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, biarlah itu yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Biar Roh Kudus mengurapi, dan biarlah Engkau yang selalu dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 bulan ini tema kita feel with awe. Kita mau merasakan, punya perasaan yang selalu feel with awe, kekaguman akan Tuhan. Di Kisah Rasul 2:43 dibilang, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kalau kita lihat asal kata dari itu dari bahasa Yunani phobos. Itu bukanlah sebuah ketakutan yang karena merasa diancam, tapi lebih kepada rasa hormat, kagum, takut juga kepada kekuatan yang sangat besar dan lebih besar, yaitu akan Tuhan kita. Kalau dikatakan fill with awe, berarti hati kita dipenuhi dengan rasa kekaguman akan kebesaran Tuhan. Karena siapa Tuhan, karena kuasanya Tuhan, karena kasihnya Tuhan, dan maksudnya Tuhan di balik setiap mujizat yang kita alami. Kalau kita review beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan lalu kita belajar lagi tentang bagaimana kita merayakan juga Paskah ya, Passover. Ketika Tuhan melewati tiap rumah orang Israel, tidak dibunuh semua anak sulungnya, tetapi juga ketika Tuhan melepaskan umat Israel keluar dari perbudakan selama 430 tahun Mesir dengan tangan kuat kuasa Tuhan, bahkan melewati laut ketika mereka dihadapkan pada situasi yang terdesak. Ketika mereka sampai di darat, mereka merasakan kekaguman akan Tuhan. Bukankah itu juga yang kita rasakan, relate dengan apa yang Yesus lakukan? Kekaguman kita adalah karena Yesus telah mati, membebaskan kita, melepaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi kita mau lihat ini ya, korelasinya. Apakah kita kagum akan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kagum? Saya semangat. Karena 1 bulan ini kita mau merasakan kekaguman, bukan hanya 1 bulan ini, seterusnya dalam hidup kita. Tapi kekaguman juga menuntut ada respon dari sebuah kekaguman kita. Hari ini saya juga renungkan ya, apakah saya kagum kepada Yesusnya, apa yang Yesus sudah perbuat, bagaimana tentang siapa Yesus, atau saya kagum akan mujizat-mujizatnya. Kita mau lihat ini ya. Waktu Yesus pelayanannya sebelum dia mati, Yesus selalu berkata, bertobatlah. Dimulai dengan pelayanannya adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Begitu juga waktu Yesus bangkit dari kematian, sama pesannya, bertobatlah. Artinya waktu Yesus sebelum mati dan sudah mati, pesan yang dibawakan sama. Tapi waktu itu saya mau lihat ya, kita
Waktu Yesus melakukan ministrinya, dia disertai juga dengan tanda-tanda mujizat. Banyak orang kagum akan mujizat yang Yesus lakukan, termasuk murid-muridnya. Tapi ini yang terjadi kalau kita lihat ya, ketika Yesus mati. Ini ceritanya kita udah sering kali dengar, kita sering kali baca cerita ini. Ini perjalanan Pulkam ke Emmaus. Pulkam itu pulang kampung. Kita tahu ya cerita ini ya. Kita mungkin udah sangat fasih sekali dengan jalan ceritanya. Kita tahu, dibilang di sana bahwa dua murid ini, ketika Yesus mati, mereka pulang kampung. Apa yang terjadi? Yesus datang menghampiri mereka. Dan mereka nggak sadar itu Yesus. Waktu Yesus tanya, apa yang kamu perbincangkan dalam perjalanan itu? Mereka bingung, kamu orang baru ya? Memangnya kamu nggak lihat berita? Memangnya kamu nggak tahu ada info penting? Memangnya kamu baru dari mana? Sehingga kamu nanya tentang perbincangan kita. Jadi ini perbincangan dua orang murid Yesus ini. Karena mereka sudah desperate, atau mereka sudah kehilangan semangat waktu Yesus mati. Tapi waktu Yesus datang kepada mereka di Lukas 24 ayat 25 sampai 27, mereka memang punya pengharapan kepada Yesus untuk Yesus bisa memulihkan Israel. Tapi waktu dikatakan Yesus kepada mereka, Yesus jelaskan, dikatakan seperti ini. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus menceritakan maksud kedatangannya, tentang karya penyelamatan Allah, tentang apa yang sudah terjadi, dia ceritakan dari kitab suci. Dan ketika mereka mengerti, ketika mereka dibukakan, memahami lagi, dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Waktu kita dikatakan kekaguman akan Yesus, itu akan membawa kita kepada pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Karena itu akan membuka mata rohani kita. Nggak hanya stop kita punya perasaan, wow. Nggak hanya kita dibebaskan dari satu peristiwa ke peristiwa kita bilang, wih keren banget. Karena ketika Yesus mati, kekaguman itu pun mati waktu itu. Waktu Yesus mengadakan banyak mujizat, mereka siap ikut Yesus kemana aja. Bahkan siap untuk mati buat Yesus pada waktu Yesus ada. Semua berpusat kepada Yesus, betul. Tapi Yesus yang waktu itu ada fisiknya. Tapi waktu Yesus mati gimana? Apakah kekaguman itu tetap ada? Kekaguman adalah pintu masuk buat kita lebih dalam lagi kepada mengenal Dia di dalam kebenaran firman. Kalau kita hari ini punya banyak pengalaman dilepaskan Tuhan, punya banyak kejadian mujizat-mujizat yang kita rasakan, kita bilang Tuhan itu luar biasa dalam hidupku. Amin. Tuhan bekerja hebat di dalam setiap hidup yang aku alamin. Amin. Kemarin saya mengalami satu peristiwa yang sangat tertekan dan Tuhan lepaskan. Puji Tuhan. Tapi saya mau bilang, jangan stop sampai di situ. Jangan stop sampai hanya pengalaman rohani itu.
Kalau enggak, itu akan sementara. Ketika muncul lagi tantangan lagi, keadaan yang lebih sulit lagi, pergumulan yang lebih hebat lagi, bisa jadi kita pulang kampung seperti dua murid itu. Justru pengalaman itu membawa kita kepada satu perjalanan untuk kita lebih mengerti lagi, memaknai lagi. Apa ini Tuhan? Jadi waktu Yesus menjelaskan tentang mengapa harus ada penderitaan, penganiayaan buat dia, mengapa dia harus mati di kayu salib, dia ceritakan lagi dari perjanjian lama, dari Taurat. Sehingga kedua murid itu ketika mendengar itu, pikiran mereka terbuka. Mereka bisa melihat, mereka bisa merasakan, mereka bisa memahami. Oh, ini ya maksud dari rancangan Tuhan. Mereka gak jadi pulang. Mungkin mereka udah perjalanan pulang, tapi mereka balik lagi. Pengertian itu membawa mereka kepada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Semakin mengenal lagi. Oh, Tuhan itu seperti ini. Inilah yang Tuhan mau buat saya. Dia gak stop sampai di situ. Waktu kita kagum akan Yesus, jangan stop sampai di pengalaman rohani. Gali. Kita punya firman. Di Kisah Rasul 7 ayat 59 ayat 60. Kita tahu nih cerita tentang Stefanus, martir yang pertama. Siapa Stefanus? Kalau dikatakan dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi waktu dia melakukan pembelaannya dan kemudian dia harus dilempari batu. Kalau kita baca ya nanti ya, saya nggak akan bacakan semua peristiwanya. Stefanus seseorang yang dapat menceritakan runutan dari perjanjian lama, bagaimana Israel keluar, dibebaskan dari Mesir, Musa, Daud, Salomo, bahkan sampai kepada Yesus. Nanti baca ya, supaya kita juga benar-benar punya pengertian nih. Stefanus begitu penuh kuasanya oleh urapan Roh Kudus, dia bisa ceritakan, dia punya pengertian, sehingga dia ketika dia harus membela keyakinannya, imannya di dalam Yesus, dia tahu dia mulai dari mana dan mengapa dia tetap bisa berkata, saya tetap percaya kepada Yesus. Dan ini yang terjadi, yang saya bilang, wow. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini mirip dengan apa? Bukankah mirip dengan Yesus ketika Yesus mengalami penyiksaan, penyalipan. Bagaimana Stefanus bisa sampai tahap itu? Dia menjadi semakin mirip seperti Yesus. Bahkan sampai matinya ketika dia lempari, dia masih katakan, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Yesus di atas kayu salib katakan apa? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Atau kita bilang kita kagum sama Yesus, apakah stop dengan hanya rasa kekaguman? Bukankah itu akan membuat kita, membawa kita lebih lagi, kita mau mengenal lagi siapa Yesus, apa yang Dia inginkan dalam hidup kita untuk kita lakukan. Filled with awe membawa kita kepada pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Tapi hal yang kedua, setelah kita mengerti dan semakin mengenal akan Tuhan, apakah perjalanan kita sudah berakhir sampai di situ? Seharusnya itu membawa kepada satu langkah lagi. Di Kisah Rasul 2 ayat 37 dikatakan,
ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kalau di sini dibilang hati mereka sangat terharu terjemahannya. Di NET itu distress, tertekan. Tahu nggak ini peristiwanya apa? Siapa mereka itu? Kalau kita lihat, kita baca nanti ya, itu adalah di mana banyak umat Yahudi, orang-orang yang saleh dikatakan, dari segala penjuru bumi datang berkumpul di Yerusalem. Itu yang dibilang mereka. Dan kita tahu di hari Pentakosta Tuhan curahkan Roh Kudus, dan di saat itu Petrus berkhotbah. Ini khotbah yang dahsyat. Apa yang Petrus khotbahkan? Petrus juga berkhotbah. Dia bisa ceritakan runutannya dari kitab Taurat sampai Yesus bangkit. Hebat gak? Terakhir Petrus bilang gini, Yesus yang kamu telah salibkan itu, dia telah menjadi Tuhan, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka bilang apa? Kalau hati mereka sangat terharu, kurang pas lah. Kalau terharu kan, wow, kasihan ya. Kalau terharu begitu. Tapi harusnya bukan terharu, justru mereka tertekan. Kenapa mereka bisa distres seperti itu? Memangnya mereka yang menyalibkan Yesus? Kan enggak juga, mereka dari seluruh dunia, orang saleh dari segala penjuru bumi. Mungkin kejadian itu ada di Yerusalem. Tapi waktu mereka mendengar khotbah Petrus, saya sangat tertusuk ya, hati mereka ini. Mereka mengambil personal. Karena mereka melihat bahwa itu juga jadi bagian mereka. Apa yang mereka lakukan. Kamu telah menyalibkan Yesus. Takut kan kalau kita dibilang, kamu telah membunuh anak orang. Kalau kitanya orangnya suka frontal, sejak kapan saya baru datang ke Yerusalem? Kapan saya bunuh anak orang? Saya aja di rumah saya, di kampung halaman saya nggak pernah bunuh nyamuk. Kamu bilang bunuh anak orang, bisa nggak dia membela diri? Mereka itu bisa loh. Tapi waktu saya renungkan ini, kenapa hati mereka sangat terharu, sebenarnya tertekan. Hati mereka, ya di situ ada rasa takutnya, ada rasa gimana nih? Dia ada Tuhan yang sudah disalibkan. Gimana nih kalau dia murka? Bagaimana ini? Nangkep ya, perasaan yang mereka punya. Jawab Petrus langsung to the point. Roh Kudus berkuasa atas Petrus untuk mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi perasaan yang mereka punya, perasaan takut, perasaan juga kagum waktu mendengar siapa Yesus yang telah datang ke dunia, tentang karya penyelamatan. Perasaan bersalah juga waktu dikatakan Yesus telah kamu salibkan. Semuanya menjadi satu. Petrus katakan, bertobatlah. Baptis dalam nama Yesus Kristus, maka kamu akan diampuni. Kekaguman kita kepada Yesus tidak hanya stop kepada pengertian dan pengenalan, tapi membawa kita kepada pertobatan. Lihat ini, di Yesaya 6 ayat 1 sampai 5. Kita tahu ini Nabi Yesaya. Yesaya ketika itu dia dibawa kepada satu penglihatan. Apa yang terjadi? Ketika dia mendengar para serafim berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bayangkan dia dibawa ke satu penglihatan tentang
penglihatan sorgawi tentang siapa Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan, keagungan Tuhan. Apa respon Yesaya? Dia katakan gini, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Hebat loh Yesaya. Kesadaran dia waktu dia melihat keagungannya Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan diserukan oleh para serafim. Yesaya menyadari dirinya adalah orang yang najis. Gimana kita? Waktu kita melihat, waktu kita punya kekaguman akan Yesus, itu membawa kita kepada kesadaran apa? Ya, Yesus kan memang mati untuk saya. Sudah sepantasnya Yesus mati untuk saya. Karena itulah rancangan Bapa kepada saya. Karena Bapa mengasihi manusia, sayalah manusia yang dikasihi itu. Itukah respon kita? Merasa kita layak, merasa kita memang ya itu sudah sepantasnya dia lakukan. Karena itu kan rancangan yang gak mungkin gagal. Itukah perasaan yang kita punya? Kesadaran kita melihat siapa dia. Waktu saya renungkan ini, saya juga merasakan bahwa siapa saya Tuhan, sehingga Engkau mau mati buat hidup saya, sehingga Engkau rela datang ke dunia. Engkau lalui semua proses yang gak enak, penyalipan. Engkau taat sampai mati untuk saya. Siapa saya Tuhan? Siapa saya? Yesaya katakan, celakalah aku. Aku telah melihat kemuliaan Tuhan. Di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42 ini lanjutannya. Apa yang mereka yang tadi itu respon dari perkataan Petrus. Dikatakan mereka menerima perkataannya itu. Perkataan siapa? Perkataan Petrus. Memberi diri dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Apa maknanya? Waktu saya coba renungkan ini, apa Tuhan yang Engkau ingin katakan kepada saya waktu saya membaca ini? Apa yang ingin Kau sampaikan buat saya? Ketika mereka lakukan itu, mereka sadar akan siapa mereka. Itu pun yang saya punya perasaan. Waktu saya mendengar kabar keselamatan, ketika seorang katakan kepada saya, mengajar saya lebih dalam tentang kebenaran firman, menceritakan maksud penyaliban, saya bilang, siapa saya Tuhan? Saya seorang yang berdosa. Kenapa Engkau mau Tuhan? Kenapa Engkau lakukan itu? Saya belum pernah namanya kalau ya masa lalu saya kan penuh dengan hal yang buruk ya. Mau berantem mau gimana pun gak pernah nangis. Saya ingat 2 nangis, yaitu ketika mama saya sakit dan ketika saya diajak nonton waktu itu film Passion of Christ. Waktu itu saya belajar tentang salib. Lalu saya lihat film itu, dia bilang, kenapa engkau melakukan itu buat saya? Orang yang mengajak saya itu duduk di depan,
saya di belakangnya. Saya bilang, kenapa saya jadi cengeng begini, saya begini-begini. Tapi saya rasakan bahwa Tuhan, siapa saya? Waktu mereka menerima perkataan itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Ada tindakan pertobatan, memberikan diri mereka kepada Yesus. Ketika mereka dengar itu tentang siapa Yesus, mereka nggak langsung tahan, ya udah stop, kasih boundaries, batas. Yesus ya Yesus, saya ya saya. Kalau mau mengasihi saya, ya sudah lakukan saja apa yang kau mau lakukan buat saya. Tapi enggak. Mereka memberi diri, artinya apa? Terserah Tuhan, kau mau apakan saya, terserah engkau ya Tuhan. Aku bukan milikku lagi, aku milikmu. Apa yang kau mau lakukan, terserah. Sampai tahap seperti itu. Mereka memberi diri untuk mati seperti Yesus. Bertekun dalam pengajaran. Ada usaha. Gak tiba-tiba langsung instan. Ada jatuh bangun. Ada proses ketika kita sudah menerima itu dengan penuh sukacita. Saya ingat. Ketika di awal-awal baptisan saya jatuh dosa. Signature saya. Saya bilang, Tuhan, waduh saya merasa bersalah sekali. Saya bilang udah gak ada lagi yang menghapus dosa saya. Saya uring-uringan bisa... Hampir 1 minggu saya bilang, waduh gimana nih. Pernah punya perasaan seperti itu? Di awal kita happy banget. Tapi baru belum lama perjalanan hidup kerohanian kita jatuh dosa. Apa yang kita rasakan? Saya yang rasakan waktu itulah penyesalan, iya. Saya menyesal. Lalu saya punya respon, wah saya sudah gak layak lagi. Saya sudah gak pantas lagi, gak mungkin dia mati lagi buat saya. Saya sudah mengecewakan dia. Saya orang yang punya prinsip seperti itu. Udah berarti saya sudah gagal dan sudah selesai. Udah gak ada kesempatan. Tapi waktu dikatakan bertekun, apa itu bertekun? Waktu kita belajar bertekun, apa kita selalu dapat nilai 10? Enggak kan? Kita berproses 5, 6. Mungkin waktu kita gagal lagi, kita ada sakit atau apa, kita gak belajar, gak masuk, nilai kita, ranking kita turun. Tapi apakah stop sampai di situ? Kan enggak. Kita lakukan lagi. Jatuh, bangun, bangkit lagi. Bedanya kita enggak sendiri. Enggak dengan kekuatan kita lagi. Tapi ada kekuatan yang lebih besar yang menolong kita. Memecahkan roti dan berdoa. Apa itu? Waktu dikatakan memecahkan roti dan berdoa, nanti kita juga akan komuni. Dikatakan mengingat kematian Yesus. Waktu saya ingat itu terus, Yesus mati buat saya. Van, Yesus mati buat kamu. Tuhan, saya nggak layak. Apa perasaan itu buat kita, buat saya pribadi? Perasaan itu saya bilang, terima kasih Tuhan, kau mau mati buat hidup saya. Siapa saya Tuhan? Saya diingetin lagi tentang Tuhan, Yesus mati buat hidup kamu. Saya gak layak Tuhan. Tuhan, saya lihat perjalanan hidup saya. Waktu saya mengambil keputusan untuk hidup di dalam Engkau. Saya masih ingat berapa banyak saya jatuh. Saya gak layak Tuhan. Tapi waktu kita ambil komuni, Tuhan ingin ingatkan kita apa? Ingat. Yang dilakukan buat hidup kita gak main-main. Dilakukan itu karena dia mengasihi kamu. Salib adalah mujizat terbesar. Karena kita bisa lepas dari perbudakan dosa. Umat Israel keluar dari Mesir 430 tahun tidak memakai darahnya sendiri. Tidak ada pertumpahan darah peperangan, tidak ada perlawanan secara fisik, nggak ada. Tapi darah domba kudus. Sehingga Raja Firaun bilang, udah pergi, cepat pergi semua, pergi. Jangan-jangan nanti kita semua mati di sini. Ya kan?
Karena nggak mungkin mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Lahir budak, anak budak, cucu budak, cicit budak. Nggak ada mental prajurit berperang, nggak ada. Nggak ada punya keberanian untuk melawan, nggak ada. Takut, meskipun badan mereka besar, mandor mereka, pukul mereka, kerja keras. Mereka akan kerja keras, akan lakukan lagi. Mereka, meskipun mereka bisa melawan, mandornya mereka, nggak ada keberanian untuk melawan. Karena dalam pikiran mindset mereka adalah saya budak, saya nggak bisa melawan. Bukankah kita diperbudak dosa selama ini? Nggak bisa kita lepas dari dosa dengan kuat tangan kita. Nggak bisa. Harus ada tangan yang kuat yang melepaskan kita. Yesus itu sendiri. Jadi waktu kita bisa feel with awe kepada Yesus, kita bisa merasakan itu. Seharusnya itu membawa kita kepada pertobatan. Arah hidup kita berubah. Nggak lagi mengikuti keinginan daging, keinginan dosa. Kita terus hidupi pertobatan kita. Apakah stop sampai di situ? Ini yang terakhir yang saya ingin bagikan buat kita. Filled with awe membawa kita kepada pertobatan. Pertobatan yang kita hidupi setiap hari. Berapa hari lalu kita di GPS ya, ada diskusi ya oleh saudara kita tadi membawakan satu tema. Persembahan yang hidup. Wah, diskusinya keren. Persembahan yang hidup. Tapi waktu saya renungkan dari semua banyak pendapat apa yang juga disampaikan, persembahan yang hidup. Apa itu persembahan yang hidup? Apa yang dipersembahkan? Tubuh kita memang. Tapi kalau kita melihat jauh ke belakang, waktu umat datang ke bait Allah, kemarin dibilang bahwa ada 3 tempat: pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Nggak boleh sembarangan, pelataran aja bawa persembahan. Ruang kudus bawa persembahan, maha kudus lebih lagi harus bawa persembahan. Tapi persembahan yang dimatikan, gitu, disembelih, dimatikan. Tapi hari ini kita gimana? Bukankah persembahan yang hidup yang kita bawa adalah proses mematikan? Betul. Sehingga persembahan kita dikatakan persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Apa yang kita matikan, Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa yang kita matikan? Kedagingan ini bukan? Waktu kita dikatakan bertobat, apa yang kita matikan? Bukankah setiap hari saya harus mematikan amarah, kepahitan, kebencian, sulit mengampuni, apalagi banyak lagi yang dulu adalah itu gue banget. Tapi saya harus matikan setiap hari. Apakah saya mau bertekun mematikan itu? Bersyukurnya adalah kita nggak sendirian. Tuhan kasih penolong yang memampukan kita. Kekaguman kita akan Yesus seharusnya juga membuat kita otomatis ya bersaksi. Di Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan seperti ini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Yo monggo. Tapi bagi kami nih ya, kata Petrus sama Yohanes, dia lagi disidang sama mahkamah agama. Bagi kami, gak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat,
dan yang telah kami dengar. Bagi Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Karena Petrus dan Yohanes bersama-sama dengan Yesus. Ikut Yesus kemana Yesus pergi. Melihat begitu banyak mujizat yang menyertai pemberitaan tentang pertobatan dan kerajaan sorga. Setelah mereka diurapi, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka berani katakan ini. Sebab tidak mungkin bagi kami tidak berkata-kata dengan apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Buat kita bisa relate nggak dengan apa yang Petrus dan Yohanes feel? Kalau saya nggak relate, karena saya nggak hidup di zamannya Yesus. Ini ada satu peristiwa lagi. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Ini cerita tentang seorang perempuan Samaria. Kita juga tahu cerita ini. Ketika Yesus berjumpa sama mereka, perempuan ini, Yesus minta air. Perempuan ini bilang, kamu seorang Yahudi kenapa minta air sama saya perempuan Samaria? Kamu tahu nggak? Saya punya air hidup. Kalau kamu minum itu, kamu nggak akan haus lagi selama-lamanya. Keren nggak jawaban Yesus? Ya perempuan itu tanya lagi, kamu siapa memangnya? Mau saya kasih air hidup? Memangnya kamu nabi? Memangnya kamu siapa? Mesias? Yesus cerita, berangkat dari situ. Ya kalau gitu panggil suami kamu. Hanya urusan masalah suami, Yesus menceritakan tentang hidup wanita ini, membaca seluruh profil hidupnya. Wanita ini kagum. Dikatakan perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Keren banget. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Wanita ini yang kita tahu dia sangat menghindari orang lain sehingga ngambil airnya siang-siang. Tapi waktu Yesus buka profil hidupnya, kekaguman dia spontan cerita. Diakah Kristus? Diakah Yesus? Diakah Mesias? Tapi buat kita hari ini relate gak buat hidup kita? Relate? Amin. Tapi waktu saya baca ini sulit juga ya. Karena Petrus dan Yohanes mereka kan bersama-sama dengan Yesus. Pengalamannya langsung berjalan bersama Yesus, hidupnya dengan Yesus. Yesus lihat langsung sama hidup mereka. Perempuan Samaria itu juga bisa langsung dibacain hidupnya. Masih buat saya harus lebih, Tuhan pengen apa Tuhan? Coba kita lihat satu peristiwa ini. Kisah Rasul 7 ayat 58. Ini adalah cerita pelayanannya. Bukan pelayanan lah ya. Masa ini pelayanan sih? Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Inilah pertama kali historinya Saulus diceritakan. Dari sini berawalnya. Sebelumnya gimana? Siapa Saulus? Dia adalah orang yang hidup juga sejaman dengan Yesus. Hanya tidak pernah, kemungkinan besar tidak pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Dia seorang Farisi, dia menggali hukum Taurat, kebenaran firman. Mungkin pada zaman itu ketika Yesus melakukan ministrinya, saya nggak tahu apakah Saulus pernah ikut dalam satu rombongan besar dan melihat Yesus, saya nggak tahu. Tapi mungkin belum pernah tercatat ya. Dia hidup di zaman Yesus hidup. Tapi kemungkinan tidak pernah berjumpa langsung dengan Yesus. Dia seorang Farisi. Artinya dia apa? Dia orang yang cukup rohani. Dia menggali firman, dia benar-benar menggali Taurat itu. Tidak hanya itu, dia juga harus mengerti Taurat itu. Cukup rohani dia. Dia juga menjaga hidupnya. Gak sembarangan, bukan yang asal-asalan.
Dia ikutin ajaran agamanya, apa yang menjadi keyakinan dia. Dan dia bela itu. Bahkan keyakinan dia untuk membela itu, dia sampai punya keyakinan dalam hidupnya. Ini sekte yang baru muncul ini telah merusak, menista kepercayaan agama kita. Mereka layak dibunuh, mereka layak dipenjara. Itu keyakinannya, hebat gak? Saulus. Waktu saya lihat ini, saya bisa relate dalam hidup saya. Apa yang terjadi sama dia? Paulus katakan gini, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya yang dia punya sebelumnya. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, waktu dia sedang mengejar murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, Yesus tampakkan cahaya buat dia. Apa yang dia terjadi? Dia mengalami perjumpaan rohaninya sama Yesus. Dia tanya, siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Apa perasaan kita? Bukankah seperti orang-orang saleh itu? Yesus yang telah kamu salibkan itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Personal gak Yesus sama hidup kita? Waktu saya dengar ini, itu personal buat saya. Saya relate. Karena saya kenal siapa saya. Apa yang saya lakukan sama dia sebelumnya. Saya tahu. Saya sadar. Waktu saya baca ini. Apa yang Tuhan lakukan sama saya. Waktu saya kenal Yesus, yang saya lakukan itu sangat-sangat menyakiti hati dia. Tapi waktu Yesus personal bicara sama saya, Van, aku mengasihi kamu, aku mati untuk membawa kamu kepada hidup. Aku memerdekakan kamu dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Itu relate buat saya. Waktu saya lihat Paulus. Bukankah itu juga yang kita punya? Perjalanan kita. Kita gak jumpa sama Yesus secara langsung. Betul? Kita gak ada hadap-hadapan. Atau kita melihat bayangan cahaya besar. Saya gak tahu kalau ada beberapa kita punya perjalanan rohani seperti itu ya. Tapi waktu saya renungkan ini, Yesus, saya telah menyakiti engkau, tapi engkau mau mengasihi saya. Engkau memberikan kesempatan buat saya. Kalau saya dulu 1 kali aja kesempatan, gak perlu 2 kali. Dalam pekerjaan saya pun sama. Kalau wah ini gak beres, ini gak berhasil, jangan pakai dia lagi. Udah gak ada ampun, mau nangis-nangis pun gak bisa. Sama ke siapapun saya perlakukan sama. Jadi waktu saya lihat itu, Tuhan, yakin Tuhan. Dia kasih kesempatan. Dia tahu saya punya banyak kelemahan. Dia tahu kita semua. Kita semua bukan orang yang kuat. Dia tahu. Tapi dia tetap apa? Mengasihi kita, betul nggak? Mati untuk kita, betul nggak? Bukan waktu kita sudah melayani Tuhan, waktu kita sudah bertobat, bukan. Dia mati waktu kita masih berdosa. Waktu peluang untuk kita jatuh dosa lagi, menyakiti dia lagi. Besar setiap hari dalam hidup kita. Dia mati buat kita. Jadi kalau dia ubahkan saya, bukankah itu hal yang terbesar yang bisa saya ceritakan kepada semua orang? Saya gak perlu menghafal banyak ayat, sehingga saya bilang saya gak bisa bersaksi. Karena saya gak hafal firman Tuhan, kita bilang begitu. Ceritakanlah hidupmu, apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupmu.
Apakah itu perlu hafalan? Enggak kan? Kita akan spontan seharusnya. Saya yang sebelumnya seorang pembunuh. Bahkan kata Paulus, saya memberikan hidup saya, merelakan hidup saya untuk mati. Keren gak? Stefanus dibunuh, dia bilang ampuni mereka. Keren gak? Keren gak kekaguman mereka? Bukankah itu yang Tuhan inginkan? Kalau kita belajar tentang fill with awe, selama sebulan, apakah sebulan ini aja kita fill with awe? Saya berharap gak hanya sebulan ini, selama hidup kita mau fill with awe kepada Tuhan. Kita gak puas kalau kita mau mendapatkan pengertian yang lebih dalam, pengenalan yang lebih dalam tentang Tuhan. Gali lagi firman Tuhan, baca lagi. Ini maksudnya gimana? Waktu kita buntu, minta nasihat. Saya gak ngerti ayat ini. Tolong jelaskan. Itu kata sida-sida dari Ethiopia. Kenapa gak kita contoh dia? Saya gak paham maksud ayat ini. Tolong bantu saya, ajarkan saya. Gak puas. Waktu kami membaca satu perikop dalam Alkitab, kita sudah selesaikan, kita baca lagi dalam rentang waktu yang lain. Ada hal yang baru yang Tuhan nyatakan. Kita sampai kagum. Wow, waktu kita baca ini kayaknya bukan ini insight yang kita dapat. Tapi Tuhan berbicara lagi. Keren loh, dinamis loh. Hal yang baru lagi Tuhan nyatakan. Hal yang baru lagi Tuhan pengen saya kenal dia dari perspektif yang sangat luas. Yang tidak dibatasi oleh pikiran saya. Makin mengenal Tuhan. Dan kita akan diubah oleh pertobatan yang sejati. Menyadari bahwa kita ini dosa, orang berdosa, orang yang gak layak. Jadi menerima dia, memberikan diri kita. Ya Tuhan, terserah Engkau. Inilah saya. Utuslah. Inilah saya, utuslah. Hah? Irfan. Kamu bahaya kamu bro. Coba katakan sama-sama kita. Inilah aku, utuslah Pasahat. Kalian memang mencelakakan orang. Ayo kita sama-sama beriman ya. Inilah aku, utuslah aku. Iman ini ya. Karena kita memberi diri. Jadi udah gak ada lagi kepemilikan kita. Karena itu adalah respon yang akan kita lakukan. Spontan. Kita akan terdorong untuk cerita. Ketemu orang kita akan cerita. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita akan menjadi saksi yang hidup. Baik itu dalam perkataan kita. Maupun orang lain gak lihat kita ngomong. Tapi lihat hidup kita. Dia akan bersaksi. Oh Bapak ini orang yang benar. Gak perlu kita cerita-cerita saya orang Kristen. Saya murid Yesus. Tapi lewat perbuatan kita orang akan bilang, kenal Bapak itu? Kenal. Siapa dia? Oh dia orang yang benar. Orang akan menyaksikan hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudari? Kiranya firman Tuhan hari ini membawa kita kepada kekaguman setiap hari. Dan hari ini kita akan mengambil komuni. Kita akan mengingat kembali kematian Tuhan. Mengingat kembali kematian Tuhan. Tadi kita ya, apa yang akan kita lakukan waktu kita mengingat kembali kematian Tuhan. Saya persilakan kita mengambil waktu untuk kita merenungkan saat teduh untuk mengingat kembali akan kematian Tuhan.
Bapak Ibu, renungkan kembali. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, Dia mau datang secara personal buat kamu. Dia berbicara kepada kamu secara pribadi. Katakan itu dalam hatimu, sebut namamu. Dia bilang, sebut nama kita masing-masing. Van, aku mengasihi kamu. Aku mati buat kamu. Supaya kamu jangan binasa. Supaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Apa yang kita rasakan? Apa yang akan kita respon? Seharusnya kekaguman kita akan membawa perjalanan kita bersama Dia. Kita akan mengambil perjamuan kudus. Waktu kita makan dan minum, makan roti dan minum anggur. Ini bukan ritual, tradisi, atau formalitas di gereja-gereja untuk kita lakukan. Waktu kita mengangkat roti, kita memakan roti, mengangkat cawan, kita minum anggur, kita mau ingat Yesus, Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri, mau datang untuk hidupmu. Apakah kamu sia-siakan itu? Dikatakan kita ditebus dengan lunas, dengan darah yang mahal. Firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk apa yang telah Kau berikan. Terima kasih untuk kelepasan. Terima kasih ya Tuhan. Siapa kami? Tapi Engkau menganggap kami sebagai biji matamu yang Kau lindungi, Kau jaga, Kau pelihara, Kau perhatikan, dan Kau setia. Engkau tidak meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah kami. Utuslah kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, untuk memberitakan tentang kerajaan sorga, pertobatan, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa.